Halo semua, BBM atau bahan bakar minyak merupakan sumber energi minyak bumi yang digunakan untuk menggerakkan berbagai jenis mesin, termasuk kendaraan bermotor, pembangkit listrik, hingga peralatan industri. Bahan bakar minyak diproduksi melalui proses pengolahan minyak mentah di kilang minyak. Karena penggunaannya sangat luas, BBM memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari dan ekonomi global. Namun, karena berasal dari sumber daya fosil, BBM tidak terbarukan dan dapat berdampak negatif pada lingkungan. Sehingga saat ini banyak upaya dilakukan untuk mencari alternatif energi yang lebih ramah lingkungan, seperti listrik dan biodiesel. Pada video kali ini, kita akan melihat proses menarik di balik pembuatan bahan bakar minyak atau BBM dari proses awal sampai menjadi minyak siap pakai. Pertama, kita mulai dari proses pengeborannya. Proses ini dilakukan di dua lokasi utama, yaitu darat dan laut. Menariknya, meskipun tempatnya berbeda, prinsip kerjanya sebenarnya hampir sama. Proses pengeboran minyak di darat dimulai dengan pembuatan sumur minyak. Sebenarnya, langkah awalnya cukup sederhana. Dimulai dengan pengeboran permukaan bumi untuk mencapai lapisan yang mengandung minyak mentah. Untuk itu, digunakan menara hidrolik setinggi 60 meter yang mampu menahan beban hingga 450 ton setara dengan berat sekitar 130 mobil. Dalam hal kekuatan putaran, bor yang digunakan mampu berputar sebanyak 50 hingga 120 kali per menit. Setelah pengeboran selesai, lubang yang terbentuk akan disemen untuk memperkuat strukturnya. Proses ini terus diulang hingga akhirnya mencapai lokasi sumur minyak. Setelah berhasil mencapai sumur minyak, minyak mentah mulai dipompa ke daratan dan dikumpulkan dalam tangki pelindung raksasa. Sementara itu, untuk di laut, proses penampungan minyak mentah sedikit berbeda. Minyak diangkut menggunakan kapal tanker yang tentu saja memiliki risiko tinggi. Kapal tanker dirancang khusus untuk mengangkut minyak mentah dalam jumlah besar, dengan kapasitas yang bisa mencapai ratusan ribu ton. Namun, aktivitas ini memiliki risiko yang cukup tinggi, terutama karena sifat minyak yang mudah terbakar dan berpotensi mencemari lingkungan jika terjadi kebocoran atau kecelakaan. Selanjutnya, minyak bumi yang sudah disimpan dalam penampungan tadi, saatnya masuk ke tahap destilasi, atau yang disebut proses pemisahan. Proses ini bertujuan untuk memisahkan berbagai komponen yang terkandung dalam minyak mentah. Minyak mentah terlebih dahulu dipanaskan di dalam tabung tinggi yang kedap udara. Pemanasan ini dilakukan pada suhu ekstrim hingga sekitar 370 derajat Celcius. Proses ini mengubah minyak mentah menjadi gas melalui pemanasan, yang kemudian didinginkan kembali hingga kembali ke bentuk cair. Dalam tahap ini, minyak mentah yang didestilasi akan terpisah menjadi berbagai komponen sesuai dengan perbedaan titik didihnya. Komponen dengan titik didih rendah akan terkumpul di bagian atas, sedangkan komponen dengan titik didih tinggi akan tetap berada di bagian bawah. Dalam satu barel minyak mentah, hasil produksinya biasanya terdiri dari berbagai komponen, seperti 3 liter aspal, 6 liter LPG, 15 liter bahan bakar jet, 35 liter solar, 73 liter bensin, dan 20 liter bahan lainnya. Proses berikutnya, minyak yang sudah terbagi menjadi beberapa produk akan dipisahkan dalam kontainer-kontainer besar untuk tahapan berikutnya. Di dalam setiap kontainer, minyak akan melalui proses cracking guna memecah molekul-molekul besar menjadi produk yang lebih bernilai. Cracking adalah proses kimia yang digunakan dalam industri minyak untuk mengubah molekul besar dalam minyak mentah, atau produk sampingan dari proses penyulingan menjadi produk bahan bakar yang lebih ringan, seperti bensin atau solar. Secara ilmiah, proses cracking ini bertujuan untuk memutus rantai karbon yang menyusun minyak dengan menggunakan katalis, sehingga komponen-komponen minyak menjadi lebih ringan. Selanjutnya, kita beralih ke kontainer minyak produksi lainnya, yaitu kontainer isi nafta. Secara penampilan, nafta memang hampir mirip dengan bensin. Namun, jika dilihat lebih dalam, rantai hidrokarbon yang membentuk nafta lebih kompleks dibandingkan dengan rantai hidrokarbon bensin yang cenderung lurus. Karena struktur inilah nafta kemudian masuk ke dalam proses selanjutnya, yaitu proses reforming, yang bertujuan untuk membentuk ulang struktur hidrokarbon. Proses reforming melibatkan beberapa faktor penting seperti katalis, suhu tinggi, dan tekanan. Struktur nafta yang awalnya kompleks diubah menjadi lebih sederhana. Berkat perubahan ini, nafta yang sebelumnya tidak bisa digunakan seperti bensin, kini dapat dimanfaatkan layaknya bahan bakar yang lebih fungsional,
Setelah melalui kedua tahap sebelumnya, kita berlanjut ke proses berikutnya, yaitu tahap polimerisasi, atau sering disebut sebagai proses penggabungan, di mana monomer-monomer atau molekul kecil dan sederhana bergabung untuk membentuk molekul yang lebih besar dan kompleks. Pada tahap ini, bahan mentah hasil proses sebelumnya dicampur dengan bahan tambahan lainnya untuk mencapai standar kualitas yang telah ditetapkan perusahaan. Dalam proses ini, bensin dicampur dengan bahan tambahan seperti asam kuat untuk mencapai kadar oktan tertentu. Dari sini, bensin diolah menjadi berbagai jenis berdasarkan angka oktannya, seperti premium dengan oktan 88, Pertalite dengan oktan 90, Pertamax dengan oktan 92, dan Pertamax Turbo dengan oktan 95. Perbedaan angka oktan inilah yang menyebabkan perbedaan harga. Semakin tinggi angka oktannya, maka semakin mahal harganya. Hal ini karena bahan bakar dengan oktan lebih tinggi menawarkan performa yang lebih baik dan cocok untuk mesin dengan kompresi lebih tinggi. Selain itu, setiap jenis bensin memiliki karakteristik yang disesuaikan dengan kebutuhan dan spesifikasi mesin kendaraan. Setelah proses penggabungan selesai, semua minyak yang dihasilkan akan dipindahkan ke kontainer berikutnya untuk melanjutkan tahap pengolahan selanjutnya. Di penampungan ini, minyak akan melalui proses treating. Treating adalah proses pemurnian dalam pengolahan minyak mentah untuk meningkatkan kualitas dan kebersihan produk akhir, yang bertujuan untuk menghasilkan minyak yang lebih bersih dan bermutu. Proses ini penting agar minyak yang dihasilkan lebih ramah bagi manusia dan lingkungan. Dalam tahap ini, perusahaan minyak biasanya melakukan berbagai tahapan pembersihan yang memiliki istilah teknis yang cukup kompleks. Contohnya, ada beberapa proses seperti copper sweating untuk menghilangkan bau tidak sedap, solvent dewaxing untuk menghilangkan parafin serta meningkatkan kualitas bahan bakar, acid treatment untuk menghilangkan lumpur atau residu berat, dan desulfurizing untuk mengurangi kandungan sulfur dalam minyak. Setelah semua proses pembersihan selesai, minyak yang telah diolah siap untuk diangkut dan didistribusikan ke berbagai tempat penyaluran BBM, seperti stasiun pengisian bahan bakar, SPBU, atau pom bensin, agar dapat digunakan oleh konsumen. Proses distribusi ini melibatkan armada transportasi khusus, seperti kapal tanker atau truk tangki, untuk memastikan BBM sampai dengan aman dan tepat waktu ke lokasi tujuan. Dari sana, BBM kemudian tersedia bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, mulai dari kendaraan pribadi hingga keperluan industri. Begitulah gambaran proses panjang pembuatan dan pengolahan bahan bakar minyak. Namun karena BBM berasal dari sumber daya fosil, dampak negatifnya terhadap lingkungan tidak dapat diabaikan. Bayangkan saja, hampir setiap orang di planet ini mengandalkan BBM untuk berbagai kebutuhan energi. Saking pentingnya, penggunaannya terus meningkat, hingga dunia mulai mencari alternatif yang lebih ramah lingkungan. Selain itu, keberadaannya yang semakin langka membuat situasi ini semakin mendesak. Terlebih lagi, proses pengolahannya membutuhkan waktu dan teknologi yang tidak sederhana. Jadi, sudah saatnya kita berpikir lebih serius tentang bagaimana cara mengurangi ketergantungan pada sumber energi ini. Ketergantungan manusia pada BBM memang menjadi tantangan besar, terutama dengan prediksi bahwa cadangan minyak bumi akan habis dalam beberapa dekade mendatang. Untuk itu, kita harus mencari pengganti energi alternatif yang bisa digunakan untuk masa mendatang. Terima kasih sudah menonton. Jika Anda suka dengan video ini, jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa di konten berikutnya.